Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Zaki. Aku salah satu mahasiswa di Universitas Siber Asia jurusan komunikasi. Aku membuat video ini untuk pemenuhan tugas UTS di MK Komunikasi Antarpribadi dan Budaya Siber. Untuk tema yang aku ambil kali ini yaitu tentang pentingnya keterbukaan dalam suatu hubungan komunikasi antarpribadi dalam dua persahabatan. Kadang kita tiba-tiba didatangin nih sama orang yang sok kenal atau sok akrab sama kita atau yang sering kita sebut dengan SKSD. Hal ini tentu membuat kita ngerasa nggak nyaman atau apaan sih orang ini kok tiba-tiba SKSD atau sok kenal sama kita. Well, hal ini berkaitan dengan teori yang kali ini akan saya jelasin, yaitu teori social penetration theory, atau dalam bahasa Indonesianya sering kita kenal dengan teori kulit bawang. Teori ini dikemukakan oleh Allman dan Taylor di tahun 1973. Teori ini mengemukakan bahwa dalam menjalin hubungan, dua orang itu tidak bisa dalam satu waktu langsung dekat. Jadi mereka memang butuh tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dari hubungan yang superficial menjadi hubungan yang lebih intimate. Jadi harus melalui tahapan nih. Tahapannya apa aja? Ayo kita bahas satu-satu. Tahapan yang pertama, yaitu tahapan orientasi. Tahapan orientasi ini bisa dibilang tahapan yang paling dasar, tahapan yang semua orang tahu nih informasi umum tentang kita. Mungkin seperti nama panggilan, terus pekerjaan kita, akun sosial media kita. Nah, baru nanti setelah tahapan yang pertama kita akan masuk ke tahapan yang kedua yang mana disebut dengan tahap pertukaran afektif eksploratif. Di tahapan ini akan membahas hal-hal yang kita sukai, seperti makanan yang kita sukai, musik yang kita sukai, terus hal-hal yang kita sukai. Nah, di sini udah ada keterbukaan nih antar dua pribadi tadi, udah saling tukar keterbukaan informasi. Nah, dari tahap yang kedua baru nih kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu tahap pertukaran afektif. Dalam tahap ini kamu akan berbagi hal-hal yang sifatnya privacy atau rahasia. Jadi nggak semua orang di sekitaran kita itu tahu tentang hal ini. Jadi memang ada suatu kerahasiaan yang nggak semua orang bisa tahu. Jadi sudah mulai intimate di tahap ini. Dan yang tahap terakhir yaitu tahap pertukaran stabil. Pertukaran stabil itu udah masuk ke inti dari bawang itu sendiri. Nah, di tahap ini kamu sudah mengenal orang, pembagian informasinya udah sangat intimate ya. Kayak nilai-nilai yang kamu pegang, terus cara pandang kamu akan sesuatu, itu udah intimate. Jadi hal ini bisa ketika terjadi sesuatu nih, kamu udah bisa nih membuat prediksi, apa sih akan apa yang akan dia respon ketika hal itu terjadi sama dia. Itu berarti udah sangat kenal kita antar pribadinya, antar dua pribadi tersebut. Nah, udah 4 tahapan nih yang kita bahas di teori social penetration theory atau teori kulit bawang ini. Jadi, hal yang bisa kita tangkap adalah semakin kita ingin mengenal seseorang, maka semakin tebal pula kulit bawang yang harus kita kupas. Dan hal itu bisa membuat kita membutuhkan waktu serta effort yang lebih untuk hal itu. Ada hal lainnya juga perlu kita sadari bahwa ilmu sosial ini adalah ilmu yang timbal balik sifatnya. Jadi ketika kamu ingin menuntut keterbukaan dari orang lain atau individu lain, maka kamu juga perlu nih membuka diri kamu kepada dia. Oke, mungkin penjelasan saya tentang social penetration theory atau teori kulit bawang sampai di sini dulu. Mungkin lain waktu saya akan buat soal ilmu komunikasi yang lainnya serta teori-teori lainnya. Jangan lupa follow akun aku ya. Dadah.